Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharap keriduan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga ba'da maghrib ini kita masih diberikan keleluasaan, masih diberikan jatah usia, kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan ringan langkah menuju tempat ibadah. Semoga itu semua menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, panutan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya, hingga kita insyaallah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bagi yang hak dan juga bagi yang batil. Yang hak itu ibarat logam dan yang batil itu adalah ibarat buih. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan diawali surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Anzala minas samaa'i awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Wa mimma yuqiduna
أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Sadaqallah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini mengandung dua perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan bahwa apa yang hak dan benar itu akan tetap hidup dan tentunya akan berkembang. Sedang yang batil itu akan sirna dan hilang. Sebagaimana buih yang ditiup angin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Dia telah menurunkan air hujan dari langit yang diserap oleh lembah-lembah menurut ukurannya, yang besar menyerap air lebih besar atau lebih banyak dari yang kecil, demikian pula hati manusia. Ada yang dapat menerima ilmu yang luas dan banyak, dan ada pula yang sangat sempit dan kecil untuk menerima sesuatu. Maka dua macam buih yang disebut dalam ayat ini sebagai perumpamaan, buih yang dibawa oleh air dan buih yang keluar dari logam yang sedang dilebur untuk dijadikan perhiasan atau alat-alat. Kedua macam buih itu adalah seumpama barang yang tidak berguna bagi manusia, yang tidak dapat tinggal lama di atas bumi. Akan tetapi cepat atau lambat akan hilang dan hanyut. Demikianlah kadzalika yadribullahu al-amsal. Allah membuat perumpamaan. Jadi kalau kita simpulkan, kalau yang hak itu jangan berkecil hati, ya, akan tetap, akan teguh
tidak akan terbawa arus. Sehingga di dalam doa tahajudnya, Allahumma arinal haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ittiba'ah. Doa itu ya permohonan kita kepada Allah supaya diperlihatkan yang benar itu, yang hak itu benar, dan warzuqna ittiba'ah, dan rizkikan kepada kami supaya mampu mengikuti kebenaran. Kemudian perlihatkanlah yang batil itu benar-benar batil, sehingga warzuqna ijtinabah, supaya Allah memberikan rizki kepada kita supaya kita mampu menjauhi ijtinabah, menjauhi yang batil. Kemudian ya, pada bagian lain di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan api dan air bagi orang-orang munafik yang berbunyi ya dalam surat Al-Baqarah, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim. Ya, bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين
Wallahu muhitum bil kafirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Sadaqallah. Jadi pada bagian ayat ini Allah membuat perumpamaan api dan air bagi orang-orang munafik, yang artinya perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Orang-orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, maksudnya. Karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi di dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan oleh Allah seperti ayat ini. Kemudian mereka tuli, bisu, dan buta. Walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu, dan buta oleh Allah karena tidak dapat menerima kebenaran. Jadi sumum bukmun umyun. Tuli, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Bisu, tidak bisa mengucapkan kebenaran. Dan buta, tidak mampu melihat kebenaran. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Keadaan orang-orang munafik itu ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Jadi persislah pami ngupingkeun Al-Quran teh jiga kasindiran wae mah. Geus eureun ngaji teh nyindiran we tuluy ayat teh kan gitu. Nah, eureun we teh. Bungansa. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir, maksudnya Allah mengetahui dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi perumpamaan yang benar dan yang batil itu ibarat buih dan logam. Yang hak seperti logam yang tetap bermanfaat bagi manusia. Sedangkan yang batil itu ibarat buih yang akan hanyut terbawa arus. Kemudian orang-orang munafik diibaratkan ya mereka menyalakan api, tetapi Allah menghilangkan cahaya dari api itu. Demikian pula ya, mereka tetap saja tidak mau ya menjadikan panca inderanya mendengar ayat-ayat Allah, sehingga diibaratkan demikian. Kemudian selanjutnya bagi orang-orang kafir pun Allah membuat perumpamaan. Sebagaimana ya di dalam Quran surat 24, surat An-Nur ayat 39 dan 40. Surat An-Nur surat 24 ayat 39 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabu. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir perbuatan mereka seperti fata morgana di tanah yang datar yang disangka oleh orang-orang yang dahaga sebagai air, tetapi apabila ia mendatanginya maka ia tidak menemukan apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya
Lalu Allah menyempurnakan kepadanya perhitungan amal-amalnya, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang di atasnya, gelombang di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, maka ia hampir tidak dapat melihatnya, dan barang siapa tidak diberi oleh Allah untuknya cahaya atau petunjuk, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Sadaqallah. Ya, perumpamaan hak dan batil. Kemudian perumpamaan orang-orang munafik, dan dalam ayat ini perumpamaan orang-orang kafir. Mereka yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi. Dan orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Kalau kita berjalan di tanah yang datar, panas, menterang-mentering, ya pasti orang teh tinggal anu seperti gelombang air. Itu dirasakan oleh orang-orang yang ketika berjalan di padang pasir, panas terik matahari, di kejauhan seperti ada air. Padahal itulah fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Orang-orang kafir, karena amal-amal mereka tidak didasarkan atas keimanan, tidaklah mendapat balasan dari Allah kelak di akhirat. Walaupun di dunia mereka mengira akan mendapat balasan atas amalan-amalan mereka. Jadi mereka pun ada kepercayaan kalau berbuat baik, ya, itu pasti balasannya kebaikan. Jadi mereka pun tahu kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Cuman di dalam Islam, bagi orang-orang yang tidak didasari amalan itu dengan keimanan, maka amalan itu seperti fata morgana. Hampura lah cek bahasa orang mah. Arek berbuat baik sakumaha oge. Itu ari teu disahadatan mah. Ari teu didasaran ku keimanan ka Allah mah. Walaupun banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi tetap saja bagi mereka kata Allah seperti fata morgana. Disangka bakal pipahalaeun, padahal di akhirat, ya, Allah tidak menimbang amalannya. Allah tidak menilai sedikit pun amalannya karena tidak didasari dengan keimanan. Kemudian ayat 40-nya, perumpamaan mereka orang-orang kafir itu atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi ada awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Tiadalah dia dapat melihatnya apabila dia mengeluarkan tangannya. Maka barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Na'udzubillah ya. Bagi kita tentu berlindung kepada Allah dalam kehidupan kita diberikan istilah nama kapoekan teh nya gitu nya. Poek we. Taku sabab teu aya pituduh ti Gusti Allah.
Tapi insya Allah ya bagi kita orang-orang yang diumpamakan oleh Allah adalah ibarat orang-orang yang mendapatkan pancaran nur ilahi. Ya, itu insya Allah kita akan bahas ya surat ayat 35-nya ya. 35 sampai 38 nanti setelah sholat Isya. Insya Allah. Sayat ewang lah. Sayat ewang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة المصباح في زجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية من شجرة مباركة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يكاد زيتها يضيء لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.
Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak timur dan tidak pula dari barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dilanjutkan 36-nya Mangga Bu. Ya, sok. Saayat Ewang. Silakan dilanjutkan. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Terus 37-nya, terus. Teh. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka menjadi guncang, yaitu hari kiamat. 38 Bu. Mereka melakukan itu agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Shadaqallah. Surat 24 ayat 35 ini Allah kembali membuat perumpamaan bagi orang-orang yang mendapatkan cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nurus samawati wal ard, pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Kita merasakan hal yang demikian karena itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu kamishkatin fiha misbah. Itu seperti sebuah lubang yang tak tembus. Yang dimaksud lubang yang tidak tembus yaitu mishkat ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Biasanya digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lain. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Maksudnya pohon zaitun itu tumbuh di puncak bukit. Ia dapat sinar matahari baik di waktu matahari terbit maupun di waktu matahari akan terbenam. Sehingga pohonnya subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau sekarang itu cahaya di atas cahaya itu seperti sorotan baterai ya. Karena cahaya kemudian dilapisi oleh kaca teh. Sehingga kan nyorot gitu. Sekarang sudah dipergunakan oleh mobil. Ya, cahaya-cahaya yang berlapis-lapis karena akan menimbulkan cahaya yang kuat.
Sehingga dengan cahaya itu akan mampu mendeteksi ya hal-hal yang dianggap tidak akan terlihat, tapi ketika cahaya di atas cahaya akan terlihat. Seperti perkataan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, bahwa syirik itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam, gelap gulita. Nah, ketika dideteksi dengan cahaya di atas cahaya, maka semut itu akan kelihatan. Dia akan berjalan di atas batu yang hitam. Begitupun seseorang ketika dirinya ya masuk pancaran nur ilahi terhadap hatinya, maka akan mampu mendeteksi sekecil apapun atau segelap apapun ya kesyirikan. Tentu dia akan mendeteksinya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian ayat 36-nya, fi buyutin, bertasbih kepada Allah di rumah-rumah Allah, di masjid, adzinallah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu, yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Kemudian bertasbih, yusabbihu lahu, bertasbih kepadanya, fiha, di dalam masjid itu, bil guduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Kemudian ada perumpamaan seseorang yang mendapatkan pancaran nur ilahi, rijalun, seorang laki-laki, seseorang la tulhihim, tidak dilalaikan, tijaratun, oleh perniagaan, wala bai'un, dan perdagangannya, ang zikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan dari mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan dari membayar zakat. Jadi sangat luar biasa ya, orang ini digambarkan tidak pernah dilalaikan, walaupun sesibuk apapun jual beli atau perdagangan, sesibuk apapun kita di pekerjaan, dia tidak dilalaikan dengan terus menyebut nama Allah. Karena yakhafuna, mereka takut, yauman, pada hari, tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Kita berharap setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, kita tidak dilalaikan lagi dengan duniawi yang semakin hari semakin gemerlap, semakin hari semakin banyak yang terperdaya, semakin hari semakin banyak yang dilupakan, dilalaikan dengan urusan-urusan dunianya. Kita alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, mampu menyisihkan waktu kita. Sesibuk apapun, tetap kita istiqomah ya, melangkahkan kaki kita ke buyutillah, ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin akhirat kelak ya, ketentuan yang akan kita peroleh, sehingga ayat 38-nya, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Mereka melakukan, mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik. Ahsana ma amilu. Bahkan wa yazidahum min fadlih. Bahkan
supaya Allah menambah karunia-Nya kepada kita. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas atau tanpa perhitungan. Di dalam tafsir ayat ini terdapat suatu kisah, yaitu seorang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang walaupun perdagangannya begitu laku, sibuk, akan tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf tidak pernah melalaikan dari sholatnya, dari menunaikan zakatnya, karena dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi dan petang. Sahabat Abdurrahman bin Auf mengkaji ayat-ayat Allah bersama para sahabat-sahabat yang lain. Inilah manusia-manusia yang dididik dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya seharusnya kita pun setelah ditarbiyah baik di bulan yang khusus mengkaji Quran, yaitu bulan Ramadan, tarbiyah, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, maupun kita dididik setiap saat pengajian. Alhamdulillah, terus tidak henti-hentinya kita menggali ilmu, karena kita berharap dengan ilmu tersebut kita mendapatkan manfaat bukan hanya di dunia, namun manfaat itu kelak akan kita dapatkan di akhirat. Sehingga dengan perumpamaan-perumpamaan yang telah dipaparkan dari awal tadi, perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan bagaimana yang hak dengan yang batil. Sehingga umpama itu menjadikan kita faham bahwa ternyata yang hak itu akan tetap berada di muka bumi ini, dan yang batil itu akan lenyap. Sebagaimana kita perhatikan kembali surat 17, surat Bani Israel, Al-Isra 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Sadaqallah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan kepada orang-orang musyrik bahwa sesungguhnya telah datang yang hak, yaitu Al-Quran. Yang hak itu adalah iman. Yang hak itu adalah Islam. Sedangkan yang batil yaitu kesyirikan dan kekafiran, kemunafikan, dan itu akan hancur. Kebatilan tidak akan bertahan lama karena tidak mempunyai landasan yang benar. Sebagaimana kita pahami
dalam Quran surat 21 ayat 18. Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal naqdifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bal naqdifu bil haqqi 'alal maghuhu fa idza huwa walakumul wailu mimma tasifun. Walakumul wailu mimma tasifun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. Ya. Sebenarnya kami melemparkan yang hak, melemparkan kebenaran kepada yang batil. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Janten ari sakedahna mah kitu. Urang teh mempertahankan yang hak, yang batil seharusnya hancur. Tapi anu teh balik. Kalaka anu batil mahabu, anu hak ngarelep. Naon sababna? Ya, soalna mau melontarkan yang hak teh sieun. Gitu. Ya, anu teh balik. Itu yang hak seolah-olah batil, yang batil seolah-olah hak. Nah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada waktu penaklukan kota itu, Futuh Mekah. Di sana di Ka'bah itu ada 360 patung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk patung itu dengan sepotong kayu yang ada di tangannya. Jadi mau dibayangkan ke orang mah ko awi ditubles ya. Kemudian dia berkata, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, rahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi, telah datang yang hak dan telah lenyap yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Telah datang yang hak dan yang batil tidak akan datang lagi dan tidak akan kembali. Itu pada masa Nabi. Ayeuna jual-jual deui beralik deui nu batil tanya. Nah, berarti ya kita dengan keadaan demikian sekarang ini dituntut melontarkan yang hak walaupun pahit rasa. Rasulullah SAW bersabda, wa qulil haq walau kana muron. Wa qulil haq, sampaikan yang benar. Walaupun keadaannya muron, pahit sekalipun. Nah ini ya
barangkali yang harus kita pertahankan al-haq, kebenaran, Al-Quran, iman, Islam tadi juga. Insya Allah sampai hari kiamat yang hak ini akan tetap tegak. Ya, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik, walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, namun ya tetap kita pegang al-haq ini. Kita baca kembali surat Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ya, sadaqallah. Kebenaran itu al-haq mirabbika, dari Tuhanmu. Kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan bukan pula yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Maka dalam hal ini ya, kita kaum muslimin tidak boleh ragu sedikit pun. Kebenaran Al-Quran yang berada di hadapan kita ini akan terus-menerus dihafal oleh kaum muslimin turun menurun untuk dihafal, tidak akan pernah habisnya, dan tidak ada kitab suci yang mampu dihafal oleh anak kecil sekalipun kecuali kitab yang telah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Haq, Al-Qur'an Al-Karim. Maka mudah-mudahan kita yang senantiasa mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi, senantiasa ya hidup kita diberkahi dengan Quran, amin. Amin. Dirahmati dengan Al-Quran, amin. Dan juga kita mendapatkan pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.